Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Dengan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke. Hari ini sebelumnya Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar siswa dapat membaca dongeng atau teks dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, tujuannya adalah agar siswa dapat melakukan penjumlahan bilangan cacah. Dan yang terakhir, tujuannya adalah agar siswa dapat menyanyikan lagu cemara dengan benar. Oke, untuk materi yang pertama, di sini ada cerita dongeng, di mana nanti Ibu akan meminta Nak Baim untuk membacakan dongeng tersebut. Dongeng ini berjudul Kisah Negeri Buah. Tetapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca suatu teks cerita atau dongeng. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu lafal. Lafal. Di sini maksudnya Nak Baim harus mengucapkan kata dari cerita dongeng tersebut dengan tepat. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah teks dongeng yaitu intonasi suara. Intonasi suara. Nah, maksudnya di sini apabila kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Nah, yang kedua, kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Selanjutnya, kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Nah, yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah teks yaitu ekspresi. Ekspresinya. Maksudnya di sini Nak Baim membaca teks dongeng tersebut dengan penuh perasaan, nggak perlu tergesa-gesa. Yang penting lafalnya benar. Selanjutnya 4 yang harus diperhatikan yang terakhir yaitu tanda baca. Tanda baca. Nah, jika saat membaca Nak Baim bertemu dengan tanda koma, maka Nak Baim harus berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat berikutnya. Yang kedua, jika Nak Baim bertemu dengan tanda titik, maka Nak Baim harus berhenti ya. Nah, selanjutnya kemudian Nak Baim mulai membacakan kalimat berikutnya. Oke, sampai di sini Nak Baim paham? Nah, kalau paham, silahkan Nak Baim baca dongengnya di halaman 4 yang berjudul Kisah Negeri Buah. Nggak perlu tergesa-gesa ya membacanya, asal tepat. Nah, setelah Nak Baim membacakan dongeng Kisah Negeri Buah, apakah ada kata-kata atau kalimat yang tidak dimengerti? Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu ya lewat WA. Oke? Nah, baik, setelah Nak Baim membacakan cerita dongeng yang berjudul Kisah Negeri Buah, di sini Ibu akan memberikan evaluasi kepada Nak Baim, tapi dikumpulnya besok lah, terakhir jam 9. Kerjakan halaman 5, nomor 1, 2, 3, dan 4. 4 soal aja.
kumpulnya cukup difotokan saja jawabannya, kirim ke ibu. Maksimal paling lambat jam 9 pagi besok. Oke? Nah, baik. Di sini kita lanjut dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu matematika. Nah, di sini ibu akan menjelaskan dalam matematika sifat pertukaran hanya berlaku dalam operasi penjumlahan dan perkalian saja. Di mana di sini sifat pertukaran pada penjumlahan adalah jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Di sini ibu ada dua buah media. Ibu punya 2 kantong plastik, di mana plastik yang pertama berisi daun kering yang berjumlah 35. Di kantong plastik yang kedua berisi daun kering yang berjumlah 15 daun kering. Di sini kita akan mencoba menjumlahkan keduanya, menjumlahkan hasil keduanya. Oke, di sini ibu akan menjumlahkan keduanya menggunakan penjumlahan menurun. Caranya seperti ini. 35 ditambah 15. Nah, kita tambahkan. Pertama-tama yang harus dijumlahkan terlebih dahulu adalah satuannya. Satuannya adalah 5 dengan 5. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 turun 0, naik 1. Nah, 1 ditambah 3, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, jadi hasil dari penjumlahan 35 ditambah 15 yaitu 50. Nah, selanjutnya apabila kita tukarkan plastiknya. Nah, plastik yang pertama kita tukarkan posisinya. Plastik yang pertama berjumlah 15 helai daun kering, 15 helai daun kering. Ditambah plastik yang kedua berjumlah 35 helai daun kering. Kita jumlahkan posisinya saja. Kita akan membuktikan jika sifat pertukaran penjumlahan tersebut. Nah, kita akan buktikan apakah hasilnya tetap sama atau berbeda. 15 ditambah 35. Ini biar lebih mudah saja, ibu contohkan dengan penjumlahan menurun. Nah, caranya tetap sama. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 5 sama dengan 0. Naik 1. Maaf, maksud ibu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Turun 0. Naik 1. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. Puluhannya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya 50. Hasilnya tetap sama kan, 50. Jadi sifat pertukaran dalam operasi hitung penjumlahan apabila ditukarkan posisi angkanya, setelah itu dijumlahkan hasilnya akan tetap sama seperti ini. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 hasilnya sama, tetap 50. Jadi di sini pembuktian bahwa di dalam sifat pertukaran dalam penjumlahan, apabila posisi atau urutannya dibalik, hasilnya akan tetap sama. Gitu. Sampai sini Nak Baim paham? Apabila belum paham, Nak Baim bisa tanyakan ke ibu, bisa tanyakan lewat WA ya. Oke? Nah, supaya Nak Baim lebih paham lagi, di sini ibu kasih contoh yang kedua. Ibu pilih angka 120 ditambah 930 sama dengan, di sini caranya tetap sama. Ibu menjumlahkannya dengan
dengan penjumlahan menurun ya biar lebih mudah. 120 ditambah 930. Kita tambah. Nah, yang pertama kita jumlahkan adalah satuannya terlebih dahulu. Satuannya adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. Puluhannya yaitu 2 ditambah 3 sama dengan. Selanjutnya kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Jadi hasilnya 1050. Nah, selanjutnya ibu tukarkan angkanya, posisinya. Jadi 930 di sini ibu akan membuktikan lagi ditambah 120. Nah, kita jumlahkan menurun. Caranya tetap sama, kita jumlahkan satuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, tetap 0. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang terakhir kita jumlahkan ratusannya. Di sini 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, hasilnya tetap sama kan? Jadi di dalam matematika di penjumlahan apabila posisinya ditukarkan, hasilnya tetap sama. Seperti contoh di bawah ini. 120 ditambah 930, jadi hasilnya 1050, dan ditukarkan posisinya 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi hasilnya tetap sama. Nah, apa ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, boleh chat ibu ya, chat ibu di WA. Nah, setelah ini ibu akan kasih evaluasi buat Nabaim, di mana Nabaim akan mengerjakan soal halaman 6. Mengerjakan soal halaman 6. Silakan halaman 6. Soal nomor 1, 2, dan 3. Batas waktu pengumpulannya besok jam 9 pagi ya. Hasilnya jawabannya cukup Nabaim fotokan saja, kirim ke WA ibu. Oke? Tiga. Oke, setelah itu kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang lagu Cemara. Di sini apakah kalian tahu apa itu pohon cemara? Nah, apabila kalian tidak tahu, di sini ibu akan menjelaskan kayu cemara adalah tumbuhan yang sangat banyak memiliki manfaat, di mana kayu cemara dapat digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Daun cemara dapat juga dijadikan teh yang banyak mengandung vitamin C, di mana mengobati penyakit sinus dan juga batuk. Oke, di sini cemara ini ada lagunya, yaitu ciptaan dari A.T. Mahmud. Di sini ibu akan memandu bagaimana cara menyanyikannya. Oke, bersama-sama. Sini 1, 2, 3. Nabaim tuliskan lirik lagu Cemara. Yang kedua pertanyaannya,
Siapa penciptanya? Batas pengumpulannya sama dengan materi sebelumnya. Tinggal difotokan saja, kirim ke WA ini. Dan batas pengumpulannya besok jam 9 pagi. Oke? Dari semua penjelasan pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, jika ada yang tidak dimengerti, bisa Nabain tanyakan ke Ibu lewat WA ya. Nah, untuk menambah semangat lagi, di sini untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, lagunya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi Nabain dan juga Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.